Selamat pagi anak-anak kelas 1-2. Di pagi ini kalian akan mulai devosi bersama Bapak John. Bapak John harap di sana kalian sudah siap untuk memulai devosi bersama. Nah, sebelum kita mau dengar firman Tuhan, kita mau menyanyi sebuah pujian, biarpun gunung-gunung beranjak. Bapak John harap kalian di sana menyanyi dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Oke, kita menyanyi lagu biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku, yang mengasihiku, yang mengasihiku. Oke, sekarang kita mau berdoa. Semua sikap doa, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan, di saat ini kami mengucap syukur kepadamu karena atas berkat-Mu, atas penyertaan-Mu, kami boleh ada di pagi ini di tempat kami masing-masing. Sekarang kami mau dengar firman Tuhan. Engkau mau tolong kami, berkati kami supaya kami dapat mengerti dan memahami akan firman-Mu, dan kami juga bisa melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Nah, sekarang kita mau mendengar firman Tuhan. Nah, tapi sebelum mau mendengarkan firman Tuhan, Bapak John mau ingatkan lagi, pada minggu lalu kita sudah mendengarkan tentang kisah Daud diurapi menjadi raja. Nah, di hari ini kita mau mendengarkan lagi lanjutan kisahnya tentang Daud di istana Saul. Nah, Daud di istana Saul ini terambil dari 1 Samuel 16 ayat 14 sampai 23. Tetapi Bapak John hanya akan membacakan untuk kita semua dari 1 Samuel 16 ayat 17 sampai 18. 1 Samuel 16 ayat 17 sampai 18. Oke, kalau yang membuka 1 Samuel itu ada di Perjanjian Lama. 1 Samuel di Perjanjian Lama. 1 Samuel 16 ayat 17 sampai 18. Bapak John akan baca untuk kita semua. 1 Samuel 16
ayat 17 sampai 18. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik dan bawalah dia kepadaku. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu yang pandai main kecapi. Dia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Nah, itu isi dari firman Tuhan yang terambil dari 1 Samuel 16 ayat 17 sampai 18. Nah, sebelum bahas lebih dalam, Bapak John mau menceritakan kejadian pada saat itu, kondisi pada saat itu. Nah, kondisi pada saat itu, Roh Tuhan telah meninggalkan Saul. Kenapa Roh Tuhan meninggalkan Saul? Karena pada waktu sebelumnya Bapak John sudah jelaskan kalau ternyata Saul ini sudah tidak taat sama Tuhan, sehingga Roh Tuhan telah meninggalkan dia. Nah, kemudian akibatnya apa? Akibatnya Saul sering diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Nah, kemudian saran dari para hamba-hamba Saul, mereka menyarankan untuk mencari seorang yang pandai bermain kecapi. Nah, ini adalah contoh gambar kecapinya. Bagi kalian yang belum tahu gambar kecapinya seperti apa, nah ini boleh dilihat. Ini kecapi alat musik, sebuah alat musik, dan gambarnya seperti ini. Oke, kita lanjut lagi. Nah, hamba-hambanya Saul menyarankan untuk mencari seorang yang pandai bermain kecapi. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya ketika roh jahat yang daripada Allah hingga pada Saul, maka orang itu akan bermain kecapi sehingga Saul menjadi nyaman. Jadi tujuannya supaya Saul ini akan menjadi nyaman kalau dengar musik orang itu bermain kecapi. Jadi roh jahat yang daripada Tuhan itu ketika hingga pada Saul dan anak itu memainkan kecapi, maka Saul pun akan menjadi nyaman, menjadi tenang. Nah, tujuannya itu. Kemudian Saul pun meminta para hambanya untuk mencari orang yang pandai bermain kecapi. Nah, menurut salah seorang hambanya bahwa dia pernah melihat salah seorang anak laki-laki Isai yang pandai bermain kecapi. Nah, ini adalah anak laki-laki Isai yang pandai bermain kecapi, yaitu siapa ini? Yaitu Daud. Nah, kemudian Saul pun mengirimkan orang untuk menyampaikan pesan kepada Isai agar menyuruh anaknya datang ke istana dan menjadi pelayan Saul. Nah, singkat cerita, Daud pun pergi ke istana Saul, dan di istana Daud pun menjadi pelayan Saul. Nah, ketika roh jahat yang daripada Tuhan hingga pada Saul, maka Daud pun memainkan kecapinya sehingga Saul pun menjadi tenang dan menjadi nyaman. Nah, dan Saul sangat mengasihi Daud. Nah, itulah kisah singkat yang Bapak John bisa ceritakan. Nah, tetapi di sini kita bisa lihat ada beberapa hal yang sangat menarik kalau kita coba dipikir-pikir lagi, coba berpikir sedikit. Nah, hal-hal apa saja yang menarik, yang sangat menarik? Nah, yang pertama, apakah Tuhan memiliki roh jahat? Apa maksud roh jahat yang daripada Tuhan? Nah, menurut kalian Tuhan memiliki roh jahat atau tidak? Oke, nah, sebenarnya Tuhan itu tidak memiliki roh jahat. Kenapa? Karena dia itu suci, dia kudus, dia terpisah dari dosa, jadi dia tidak memiliki roh jahat. Tetapi kuasanya melebihi atau melampaui roh jahat. Jadi, terus apa maksudnya roh jahat yang daripada Tuhan? Nah,
Sudah dijelaskan kalau roh Tuhan atau roh Allah telah meninggalkan Saul. Jadi ketika roh Tuhan meninggalkan Saul, nah Tuhan sendiri mengizinkan roh jahat untuk datang pada Saul dan membuat Saul menjadi tidak nyaman. Nah, dia mengizinkan Tuhan mengizinkan roh jahat. Jadi karena tadi Tuhan memiliki kuasa yang melampaui roh jahat, Tuhan memiliki kuasa yang melebihi kuasa Tuhan lebih besar, sehingga dia mengizinkan roh jahat untuk hingga pada Saul, sehingga membuat Saul menjadi tidak tenang dan tidak nyaman. Nah, bagian kedua yang menurut Bapak John sangat menarik adalah hambanya Saul menyarankan mencari orang yang pandai main kecapi. Mengapa tidak seruling atau alat musik lainnya? Nah, karena pada zaman itu ketika orang-orang yang pergi mengembalakan kambing domba, mereka sering memainkan alat musik. Nah, diantaranya itu ada yang main kecapi, kemudian ada juga yang main seruling. Nah, jadi pertanyaan Bapak John, mengapa harus kecapi? Kenapa tidak seruling? Padahal seruling juga sangat merdu. Nah, tapi ini di luar pikiran kita, di luar pemikiran kita. Jadi di sini hamba-hambanya menyarankan untuk mencari orang yang pintar bermain kecapi. Nah, kemudian bagian yang menarik berikutnya adalah Samuel tidak ikut campur dalam menentukan orang yang pandai bermain kecapi. Nah, Samuel ini siapa? Nah, Samuel ini adalah orang yang orang yang diutus Tuhan untuk mengurapi Daud menjadi raja bangsa Israel. Nah, tetapi ketika Samuel mengurapi Daud untuk menjadi raja bangsa Israel, pada saat itu Saul masih berada di istana dan Saul masih menjadi rajanya bangsa Israel. Jadi tidak mungkin Daud langsung disuruh pergi ke istana. Dan Samuel di sini tidak ikut campur untuk menentukan siapa yang pandai bermain kecapi, untuk menentukan siapa yang harus datang ke istana dan bermain kecapi dan melayani Saul. Jadi di sini tidak ada campur tangannya Samuel atau tidak ada campur tangan manusia. Nah, kemudian bagian menarik berikut adalah mengapa orang yang pandai bermain kecapi yang dilihat oleh hambanya Saul adalah Daud. Padahal di tempat itu menurut Bapak John pasti banyak sekali anak-anak atau orang-orang yang bisa bermain kecapi ketika mereka sedang menggembalakan kambing domba. Nah, tetapi kenapa harus Daud? Nah, ini semua berada mungkin kalian juga bertanya-tanya seperti Bapak John, tapi ini semua berada di luar pemikiran kita. Nah, jadi dari bagian ini kita bisa belajar bahwa tidak ada satupun hal yang terjadi sesuai dengan rencana manusia, tapi semuanya itu terjadi karena atas kehendaknya Allah. Jadi apapun yang terjadi itu semua atas kehendaknya Allah, atas izinnya Allah. Nah, jadi Allah memiliki rencana yang indah bagi Daud. Kita lihat tadi bagaimana Daud dari ketika dia mengembalakan kambing domba, kemudian dia diurapi menjadi raja bangsa Israel, kemudian dia dibawa ke istana Saul dengan cara di sana dia menjadi seorang pelayan. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa Allah memiliki rencana yang indah bagi Saul, dan Allah yang sama juga memiliki rencana yang indah bagi kita orang percaya, bagi kamu anak kelas 1-2, bagi orang tua, bagi Bapak John juga, dan bagi kita semua yang percaya kepada Dia. Nah, maka sekarang kita harus hidup taat dan mengikuti perintah Tuhan, karena Tuhan Yesus memiliki rencana yang indah bagi kamu. Jadi sebagai orang percaya kita harus hidup taat dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kemudian kalian perlu ingat bahwa Tuhan Yesus tidak menjanjikan kalau hidup kamu selalu aman tanpa ada tantangan, tetapi Tuhan menjanjikan bahwa Dia selalu menyertai dan menolong kamu, serta Dia juga telah menyiapkan masa depan yang indah menurut Dia bagi
kamu. Jadi Tuhan di sini menjanjikan, Tuhan Yesus menjanjikan kalau Dia akan menyertai kamu, Dia akan menolong kamu, dan masa depan yang indah sudah Dia sediakan bagi kamu. Jadi bagaimana kita sekarang? Jadi kita harus tetap hidup taat sesuai kebenaran firman Tuhan dan percaya bahwa Dia selalu menyertai kita, selalu menolong kita, dan Dia punya rencana yang indah bagi kita yang percaya kepada Dia. Oke, itu saja firman Tuhan kita di hari ini. Sekarang kita mau berdoa, semua lipat tangan, tutup mata. John mau pimpin doa, mari kita berdoa. Tuhan, di saat ini kami mengucap syukur karena kami boleh mendengar firman-Mu. Kamu ajarlah kami untuk mau selalu taat kepadamu dan selalu percaya bahwa Engkau selalu menyertai dan menolong kami di setiap hari-hari kami. Pimpin kami semua di hari ini, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih kelas 1-2 telah mendengarkan firman Tuhan, telah mau berdevosi bersama Bapak John di pagi ini. Semangat belajar di rumah, Tuhan Yesus memberkati.